Perdarahan pada kehamilan lanjut. Prinsip yang pertama, diagnosis segera. Yang kedua, kenali kemampuan untuk bertahan dan kompensasi. Yang ketiga, siapkan tindakan resusitasi. Yang keempat, identifikasi faktor penyebab. Perdarahan antepartum perlu diketahui. Yang pertama, batasan dan insiden. Yang kedua, faktor etiologi and resiko. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, penata laksanaan maternal dan bayi. Resusitasi, penyelesaian masalah komplikasi. Definisi perdarahan pervaginaan pada usia kehamilan 20 minggu dan mulainya persalinan. Insiden yang pertama, 2% sampai 5% dari keseluruhan persalinan. Yang kedua, jenis perdarahan antarpartum. Solusio plasenta sampai 40% per 1% dari total khusus, tidak terklarifikasi sampai 35%. Yang ketiga, plasenta previa sampai 20% hingga 0,5% dari total kasus. Yang terakhir, lesi tractus genitalis sampai 5%. Etiologi perdarahan antenatal. Yang pertama, serviks. Perdarahan kontak mix trauma postokital, perdagangan misinfeksi, pendaraan dan dilatasi mispersalinan inkompetensi serviks. Yang kedua, plasental. Solusio previa rockbekan sinus marginalis. Vena previa. Yang terakhir, dan lain-lain abnormalitas sistem pembekuan darah. Placenta previa. Placenta previa totalis sama dengan A, parsialis sama dengan B, dan marginalis sama dengan C. Solusio plasenta. Solusio plasenta dengan perdarahan A dan perdarahan tersembunyi sama dengan B. Prosedur diagnostik, riwayat persalinan, pemeriksaan fisik, ultrason, konfirmasi plasenta previa. Sulit untuk mengenali pasti solusio plasenta. Elektronik fetal monitoring, kontraksi dan kesejahteraan janin. Spekulum, konfirmasi secara ultrasonik. Jangan melakukan periksa dalam pada dugaan plasenta previa. Laboratorium, jenis golongan darah RH, COOMBS, HB. Fungsi koagulasi, waktu perdarahan dan pembekuan. Uji silang kesesuaian donor resipien. Yang terakhir, maturitas paru janin bila mungkin. Perdarahan pervaginam memiliki faktor dan risiko, memiliki pemeriksaan konfirmatif, penilaian fetal atau maternal, ibu atau bayi tidak stabil, resusitasi hemodinamik, ibu dan bayi tidak stabil, terminasi. Penilaian fetal
maternal. Ibu dan bayi stabil. Data dan hasil pemantauan ibu dan bayi menunjukkan perbaikan. Ekspektatif, nilai prognosis, etiologi, dan usia gestasi. Penatalaksanaan. Informed choose dan informed cons. Siapkan infus cairan dengan jarum besar. Pastikan ketersediaan cairan dan darah. Nilai dan pertahankan kondisi ibu dan bayi. Golongan darah cross and match. Bekerja secara tim. Resusitasi hemodinamik. Resusitasi secara agresif untuk memelihara perfusi organ bayi dan ibu, mencegah diks. Stabilisasi tanda vital. Infus cairan kristaloid atau plasma expanders. Perbaiki kadar Hb. Beri oksigen. Perhatikan untuk bayi. Lateroposisi untuk meningkatkan cardiac output hingga 30%. Uji maturitas paru, pemantauan kesejahteraan janin atau biopsik profil. Nilai waktu pembekuan darah, dugaan solusio. Bila perdarahan terjadi pasca trauma atau observasi selama 4 jam untuk melihat kemungkinan terjadinya gawat janin, solusio plasenta atau kondisi gawat darurat lainnya. Solusio plasenta. Separasi prematur plasenta dari tempat implantasinya. Klasifikasi. Total, janin meninggal. Parsial, janin dapat bertahan dengan 30-50 solusio. Faktor risiko terjadinya solusio. Hipertensi gestasional atau kronik, trauma abdomen, penggunaan narkotika atau sosasin atau morfin. Riwayat solusio pada kehamilan sebelum. Overdistensi uterus. Kurang hamil atau kembar polydraminion. Perokok berat. Yang contohnya 1 bungkus per hari. Gambaran klinik solusio. Yang pertama, perdarahan perabdominam yang disertai nyeri, uterus tegang, adanya faktor risiko, shock yang tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar, atau concealed abruptio. Gawat janin, uterus tegang, mudah tersanggang, dan tetanik. Yang terakhir, gunakan USG untuk menyingkirkan plasenta previa dan melihat hematoma retroplacenter. Solusio. Janin mati, koagulopati, terminasi. Perhatikan diks. Janin hidup, nilai maturitas bayi, maturitas cukup, partus per vaginam atau abdominam imatur, seteriot dan ekspektatif, transfusi atau rujuk. Plasenta previa. Plasenta menutupi seluruh atau sebagian ostium canalis cervicis. Klasifikasi. Total, menutupi seluruh ostium. Parsial, menutupi sebagian ostium. Margial, menutupi tapi ostium dan resiko tinggi perdarahan bila terjadi pendarahan
pendataran dan diatasi serviks. Faktor resiko plasenta previa. Pernah hamil dengan plasenta previa sebelumnya, riwayat resiko saksio atau operasi pada uterus. Multiparitas sama dengan 5% pada gran multiparas. Usia lanjut, hamil kembar, perokok berat. Gambaran klinik plasenta previa. Perdarahan parvaginam tanpa nyeri di luar kontraksi. Perubahan hemodinamik sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Kemampuan kompensasi terhadap perdarahan cukup memadai pada ibu bayi. Uterus udah fase relaksasi, tidak rentan rangsangan, umumnya disertai dengan kelainan letak. Pemeriksaan USG cukup sensitif untuk plasenta previa. Plasenta previa. Nilai maturitas janin cukup matur. Terminasi saksio sesar. Portus pencobaan pada kasus marginal. Imatur. Seteriot dan eksperientatif transfusi atau transport. Fase previa. Yang pertama, pembuluh darah pada selaput ketuban yang melintas di depan osistum cervix. Yang kedua, umumnya disertai inservi filamentosa atau lobus subcenturia. Yang kedua, diagnosis. Perdarahan setelah amniotomi atau pecahnya selaput ketuban. Predikardia janin akibat perubahan hemodinamik. Yang ketiga, prognosis. Mortalitas janin dapat mencapai 50-70%. Rangkuman. Nilai status kesehatan dan stabilitas ibu, nilai kesejahteraan bayi, lakukan resusitasi yang sesuai. Tentukan penyebab perdarahan, jangan lakukan periksa dalam. Terapi ekspektatif bila memungkinkan. Terminasi atas dasar kondisi ibu dan atau janin. We've come a long way from where